Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Keutamaan ratib al-atas. Berkata sebagian ulama ahli salaf, di antara keutamaan ratib ini bagi mereka yang tetap mengamalkannya adalah dipanjangkan umur, mendapat husnul khatimah, menjaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Bagi mereka yang mempunyai hajat yang tertentu, membaca ratib ini pada suatu tempat yang kosong dengan berwudu, menghadap kiblat dan berniat apa kehendaknya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Para salaf berkata ratib ini amat mujarab dalam menyampaikan segala permintaan jika dibacanya sebanyak 41 kali. Antara kelebihan ratib ini adalah, ia menjaga rumahnya dan 40 rumah-rumah tetangganya dari kebakaran, kecurian dan terkena sihir. Syekh Ali Baras berkata, apabila dibaca dalam suatu kampung atau suatu tempat, ia mengamankan ahlinya seperti dijaga oleh 70 pahlawan yang berkuda. Ratib ini mengandungi rahasia-rahasia yang bermanfaat. Mereka yang tetap mengamalkannya akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Bagi mereka yang terkena sihir dan membaca ratib, insya Allah diselamatkan Allah dengan berkat asma Allah, ayat-ayat Al-Quran dan amalan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhammad bin Mohsen bin Husain Al-Attas berkata, mereka yang mengamalkan ratib dan terpatuk ular niscaya tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Bagi orang yang takut niscaya akan selamat dari segala yang ditakuti. Pernah ada seorang yang diserang oleh 15 orang pencuri dan dia selamat. Pernah datang satu kumpulan mengadu akan hal mereka yang dikelilingi musuh. Al-Habib Husain menyuruh mereka membaca ratib dan beliau jamin insya Allah mereka akan selamat. Sayyid Al-Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi berkata, diriwayatkan dari Tuanku Umar penyusun ratib al-atas perkataan yang cukup banyak tentang keutamaan ratib ini. Pernah suatu ketika datang kepada Sayyid Umar orang-orang yang berkeluh kesah tentang sengsara dan sulitnya mencari biaya hidup, lalu beliau memerintahkan pada mereka untuk membaca ratib ini dan membaca bacaan tauhid setelahnya. Mereka pun melakukan perintah itu, tak lama kemudian Allah memberikan kelapangan pada mereka lantaran keberkahan ratib al-atas. Disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas, telah menjadi tradisi bagi para sesepuh kami, khususnya tradisi dari Al-Habib Husain bin Umar membaca ratib al-atas adalah setelah sholat Isya. Kebiasaan itu dilakukan oleh Habib Husain beserta pengikut-pengikutnya secara turun-temurun kecuali di bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan bacaan ratib itu dibaca sebelum sholat Isya. Tetapi bagi yang gemar berzikir banyak yang membaca ratib al-ata ini di waktu pagi dan di waktu sore, sebab di antara kalimat-kalimat yang dizikirkan ada zikir-zikir yang disunahkan untuk membacanya di waktu pagi dan di waktu sore seperti tertera di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ratib al-atas ini dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas dan sekarang telah berusia kira-kira 400 tahun. Ratib yang dimaksudkan di sini berasal dari perkataan rataba, berarti mengatur atau menyusun. Ratib adalah sesuatu yang tersusun, teratur dengan rapinya. Ratib al-ata mengandung zikir, ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang telah disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas yang juga dibaca pada waktu-waktu yang tertentu. Dengan demikian, hendaknya bacaan ratib al-atas ini diamalkan dalam keadaan suci, memiliki wudu, dan di tempat yang sepi. Sebelum mengamalkan ratib ini, alangkah baiknya bertawasul dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, penyusun ratib ini, Syekh Ali bin Abdullah Baraas, dan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas. Semoga kita dapat mengamalkan ratib al-atas dengan penuh khusyuk dan istiqomah, serta mendapatkan limpahan barokah dari penyusun rutin al-atas serta para ulama yang mengamalkan ratib ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.